Halo, halo, berjumpa lagi dengan saya Ritueli Daily dan sekarang saya mau bahas mengenai the difference between you, your, she, her, dan lain-lain sebagainya. Jadi untuk menjawab pertanyaan yang banyak ditanyakan di kolom komentar, sering sekali ditanyakan kepada saya apa bedanya you, your, she, her, he, his, dan lain-lain sebagainya. Nah, di video kali ini kita belajar membedakan kedua ini. Oke, untuk memulainya, perbedaannya adalah antara subject pronouns dan possessive adjectives. Itulah bedanya. Nah, mungkin Anda langsung bingung, ini artinya apa? Ini istilahnya apa? Oke, jangan bingung dulu. Oke, kita pelan-pelan. Jangan langsung panik. Di dalam bahasa Inggris itu ada namanya subject pronouns, ada juga possessive adjectives. Di dalam bahasa Inggris dibedakan. Sementara kita di dalam bahasa Indonesia memang ada seperti ini, tetapi dalam bahasa Indonesia kita sama, tidak berbeda. Tetapi di dalam bahasa Inggris berbeda, ya. Biar tidak bingung, mari kita lihat langsung saja apa itu subject pronouns dan apa itu possessive adjectives. Nah, dimaksud sebagai subject pronouns itu adalah antara lain I, you, they, we, she, he, it. Kenapa dibilang sebagai subject pronouns? Karena dia itu sebagai subjek fungsinya. Kalau dia sebagai subjek fungsinya, dia harus berada di awal kalimat. Dia sebagai pelaku di dalam kalimatnya. Dia di awal kalimat. Makanya disebut sebagai subject. Ya. Jadi di dalam bahasa Inggris ada subjek, ada objek. Nah, kebetulan di dalam bahasa Inggris untuk pronounsnya yang subjek dan objek tidak sama, dibedakan. Jadi sekarang kita tidak membahas yang objeknya, sekarang kita hanya fokus ke subjeknya, ya, yaitu I, you, they, we, she, he, it. Ingat ya. Nah, yang kedua di dalam bahasa Inggris ada yang namanya possessive adjectives. Apa saja? Ada my, your, their, our, her, his, its. Nah, titik-titik ini adalah kata benda yang harus mengikuti my, your, their ini. Jadi untuk yang subject pronouns I, you, they, we, begitu saja dia. Ya, begitu saja. Tetapi untuk yang possessive adjectives, yang my, your, itu tidak boleh seperti itu. Harus ada kata benda yang mengikutinya. Makanya saya menyediakan titik-titik di situ, artinya harus ada yang mengisi titik-titik itu. Tidak boleh kosong. Sudah jelas sampai di sini ya. Nah, disebut sebagai possessive adjectives. Possessive artinya kepunyaan atau punya. Terus tadi saya bilang bahwa titik-titik itu adalah kata benda. Nah, kata benda inilah kepunyaan daripada my, your, their, our, her, his, its. Makanya disebut sebagai possessive adjectives karena dia kepunyaan. Kepunyaan dari benda yang mengikutinya, ya. Jadi harus ada benda di titik-titik ini. Contohnya ya, my name artinya nama saya. Saya punya nama, itu maksudnya ya, nama saya. Atau contoh lain, your car, mobil kamu. Artinya kamu yang punya mobil, ya, mobil kamu. Jadi harus ada kata benda yang mengikutinya. Itu bedanya. Misalnya lagi our house, her book, his father. Jadi harus ada kata benda di situ, ya. Jadi kalau merujuk kepada kepunyaan, kita tidak boleh menggunakan I, you, they, we. Tapi kalau kita menyebut kepunyaan dari kata benda itu, kita menyebut kata bendanya, maka kita menggunakan versi my, your. Oke, sampai di sini jelas. Nah, pertama kita fokus kepada yang subject pronouns dulu ya. Kita lihat contoh kalimatnya. Dari kata I have a book.
Jadi saya bilang tadi dia harus sebagai subjek. Dia yang berada di depan kalimat. Ya. You are a student. Jadi you harus di depan kalimat. They come here. We both like eating. She is busy. He knows my name. It is your car. Jadi coba perhatikan di sini I, you, they, we, she, he, it. Itu semuanya berada di awal kalimat. Jadi I, you, they, we, she, he, it ini tidak boleh berubah sebagai objek. Takdirnya memang seperti ini ya. Takdirnya memang seperti ini harus sebagai subjek. Kalau misalnya kita bilang dia kenal saya. Kalau misalnya kita bilang he knows I, ini salah ya. Meskipun saya I, tetapi ini tidak benar. Karena di sini saya sebagai objek. Yang subjeknya adalah he. Jadi yang benarnya adalah he knows me. Di video kali ini saya tidak menjelaskan kenapa me, tetapi yang saya jelaskan bahwa I, you, they, we ini tidak boleh setelah kata kerja. Dia tidak boleh berfungsi sebagai objek. Dia tidak boleh berada di akhir kalimat. Itu yang saya jelaskan di sini ya. Yang perlu ditekankan I, you, they, we, she, he, it tidak boleh berada di akhir kalimat. Jadi untuk yang subject pronouns ini tidak boleh dipakai setelah verb, setelah kata kerja. Di sini kata kerjanya adalah knows, tahu ya, dia tahu saya. Jadi kita harus menggunakan me bukan I di situ. Sekali lagi saya tidak menjelaskan kenapa me kita pakai di situ karena yang kita bahas tidak mengenai sana ya. Oke, another example, misalnya kita bilang dia sedang menunggu kami. Kita tahu bahwa di sini kami adalah we. Tapi kita tidak boleh mengatakan he is waiting for we. Kita tidak boleh menggunakan we di sini. Meskipun dia artinya kami. Karena kami di sini dia sebagai objek. Dia datang setelah kata kerja menunggu. Kita tidak boleh menggunakan we. Karena we ini harus sebagai subjek. Harus yang di depan. Jadi yang benarnya adalah he is waiting for us. Jadi kita menggunakan us di situ, bukan we. Sekali lagi saya tidak menjelaskan di sini kenapa us, tetapi yang saya jelaskan bahwa I, you, they, we, she, it itu hanya boleh berada di awal kalimat. Hanya sebagai subjek saja. Oke, tidak boleh sebagai objek. Itu mengenai subject pronouns. Nah, sementara untuk yang possessive adjectives, boleh dipakai di awal kalimat dan juga setelah verb atau setelah kata kerja. Kalau yang tadi, subjek yang tadi tidak boleh di akhir kalimat, tidak boleh setelah verb. Tetapi kalau yang possessive adjectives, boleh-boleh saja di depan atau di belakang. Oke, jadi mari kita lihat yang possessive adjectives ya. Yang tadi, my, your, their, our, her, his, its. Let's see the example. The first one, yang pertama, my house is near the airport. My house. Saya sudah bilang tadi harus ada kata benda di situ ya. My house. Kata bendanya adalah house. Harus. Ya, tidak boleh my saja. Tidak boleh. Harus ada house-nya di situ. Jadi, di sini my house sebagai subjek. Jadi, dia boleh berada di awal kalimat. Juga yang possessive adjectives ini boleh berada di akhir kalimat atau setelah kata kerja. Boleh juga. Misalnya, this morning I met your brother. Your brother, kakak kamu. Jadi kamu punya kakak, kepunyaan. Ya, jadi makanya dia sebut sebagai possessive adjective. Another example, their flight is at 2 p.m. Jadi di sini possessive adjectives merupakan subjek. Dia berada di awal kalimat. Dia juga bisa di akhir kalimat ya. We are visiting our grandma. Our grandma ya, nenek kami. Kami punya nenek ya. Jadi ini kepunyaan. Her, she is at her office. Nah, di sini dia boleh berada di akhir kalimat ya. Her office. Tidak boleh berada di akhir kalimat yang she, harus di depan. Untuk yang his
His mobile was stolen. Ini his mobile. Ponselnya, ya. Dia punya ponsel. Jadi kepunyaan, ya. Next, don't judge a book by its cover. Its cover, sampulnya. Nya ini apa? Nya ini adalah bukunya, ya, buku itu. Jadi buku itu punya sampul. Buku benda. Karena benda kita pakai its. Ya, sampulnya. Nya ini adalah buku, ya. Jadi buku itu punya sampul. Ya. Itu maksudnya its cover. Jadi jelas ya. Jadi saya ingatkan sekali lagi bahwa bedanya subject pronouns, di mana subject pronouns itu I, you, they, we, she, it. Bedanya dengan possessive adjectives, my, your, their, our, her, his, it. Bedanya adalah untuk yang subject pronouns tidak boleh dipakai setelah verb. Dia harus sebagai subject, artinya harus berada di depan kalimat. Ya. Terus yang possessive adjectives harus diikuti oleh kata benda. Dia merupakan kepemilikan. Kepemilikan daripada kata benda yang mengikutinya. My house, rumah saya. Saya punya rumah. Itu maksudnya. Nah, untuk yang possessive adjectives ini boleh dipakai di awal kalimat dan juga boleh di akhir kalimat setelah verb. Tetapi harus ada kata benda yang mengikutinya. Oke, jadi bedanya adalah I, you, they, we sebagai subjek, yang my, your merupakan kepemilikan, possessive adjectives, di mana ada kata benda yang mengikutinya. Oke, jadi sekarang sudah jelas ya perbedaan daripada I, you, they, we, she, it, dan my, your, their, our, her, his, its. Oke, so thank you for watching. Saya harap ini sudah jelas.